Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Pada pertemuan minggu kemarin kamu sudah mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Di sini kita akan mempelajari beberapa bagian sebelum masuk ke pertidaksamaan rasional. Nah, di sini kita akan mempelajari tiga. Yang pertama, persamaan rasional. Yang kedua, pertidaksamaan polinomial. Yang ketiga, pertidaksamaan rasional. Apa sih persamaan rasional itu? Persamaan rasional adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang memuat satu atau lebih variabel pada pembilang atau penyebutnya. Bagaimana menyelesaikan persamaan rasional? Misalkan terdapat persamaan rasional AX ditambah B per C sama dengan D per EX ditambah F. Nah, X1 di sini merupakan penyelesaian persamaan rasional. Yang kedua, pertidaksamaan polinomial. Apa sih pertidaksamaan polinomial itu? Nah, pertidaksamaan polinomial adalah persamaan matematika yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi lebih besar dari 2. Kamu bisa lihat di gambar ya. Nah, tentunya pertidaksamaan selalu ada tanda pertidaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan polinomial? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubahlah pertidaksamaan polinomial menjadi bentuk umum. Ya, ruas kanan dijadikan 0. Yang kedua, buatlah ruas kiri pertidaksamaan menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Yang ketiga, tentukan nilai-nilai pembuat 0 dan letakkan pada garis bilangan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jika tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, nilai pembuat 0 diberi tanda dengan bulatan hitam. B. Jika tanda ketidaksamaan lebih besar atau kurang dari, nilai pembuat 0 dengan putih. Yang keempat, tentukan tanda setiap interval yang dibatasi oleh nilai-nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Dan yang kelima, tentukan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, kita langsung contohnya saja ya. Contoh soal pertidaksamaan polinomial. Tentukan penyelesaian X tambah 1, X dikurangi 1, X dikurangi 3 kurang dari 0. Jawab. Kita langsung membuat nolnya karena di sini sudah dalam bentuk pemfaktoran ya. X ditambah 1, X dikurangi 1, X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari satu persatu. X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 1. Atau X dikurangi 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Atau X dikurangi 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Kemudian kita buat garis bilangannya. Ya, garis bilangannya memuat X sama dengan 1, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Ya, kenapa bulatannya putih? Karena tandanya tidak ada sama dengan ya. Nah, kemudian kita tentukan penyelesaiannya dengan cara kita ambil bilangan sebelah kirinya min 1, misalkan adalah min 2. Nah, min 2 kita masukkan ke soal. Nah, ternyata hasilnya itu negatif. Kemudian di antara min 1 dan 1 kita ambil 0. 0 kita masukkan, X ditambah 1, 0-nya dimasukkan, 0 ditambah 1, 1, kemudian 0 dikurangi 1, min 1, kemudian 0 dikurangi min 3, min 3. Sehingga 1 dikali min 1 dikali min 3 sama dengan 3. Nilainya
positif. Nah, nilainya positif berarti kita tulis di antara min 1 dan 1 itu positif. Nah, di situ ada kekeliruan ya, nanti kamu betulkan. Jadi positif. Nah, biasanya kalau positif, negatif, positif seperti itu. Nah, penyelesaiannya adalah yang bernilai negatif karena kurang dari 0. Perhatikan ya. Sehingga nilai penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1 atau X di antara 1 sampai dengan 3. Yang kedua, pertidaksamaan rasional. Bentuk umum pertidaksamaan rasional berupa pecahan ya. Kamu perhatikan gambar berikut. Sama saja ya. Ada tanda pertidaksamaan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kemudian pembilang dan penyebutnya ada variabel X. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Ada beberapa langkah, kamu perhatikan. Yang pertama, buatlah ruas kanan pertidaksamaan rasional menjadi 0. Yang kedua, buatlah ruas kiri pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pecahan atau rasional. Yang ketiga, tentukan nilai-nilai yang membuat pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0. Yang keempat, tentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi yaitu penyebut tidak sama dengan 0. Yang kelima, letakkan nilai-nilai pembuat 0, pembilang, dan penyebut pada garis bilangan, kemudian tentukan tanda setiap interval yang terbentuk. Dan yang terakhir, tentukan penyelesaian pertidaksamaan. Contoh, pertidaksamaan menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 1 per 2X dikurangi 3. Lebih besar atau sama dengan 1. Jawab. Nah, kamu perhatikan jawabannya. Nah, pertama-tama apa tadi? Kita buat ruas kanan menjadi 0. Nah, di situ ruas kanan masih 1. Kita rubah menjadi 0. Satunya pindah ke ruas kiri. Ya. Min 1. Nah, min 1 kamu samakan penyebutnya. Penyebutnya di situ 2X min 3. Nah, supaya menjadi 1 berarti 2X min 3 per 2X min 3. Nah, kemudian kamu selesaikan ya. Selesaikan sehingga menjadi bentuk pembilang dan penyebut. Min X ditambah 4 per 2X dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, setelah itu masing-masing pembilang dan penyebut kita cari penyelesaiannya ya. Pembuat 0 pembilang min X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Pembuat 0 penyebut 2X dikurangi 3 sama dengan 0. X sama dengan 3 per 2. Nah, selanjutnya syarat penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. 2X dikurangi 3 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan 3 per 2. Selanjutnya kita buat garis bilangan beserta tandanya sebagai berikut. Kamu perhatikan. Kita masukkan ya pembuat 0 didapat pembuat 0 pembilang didapat X sama dengan 4. Pembuat 0 penyebut X sama dengan 3 per 2. Dan syarat penyebut X tidak boleh sama dengan 3 per 2. Kita masukkan 3 per 2 dan 4. Nah, kenapa 3 per 2 bulatnya putih? Karena X tidak boleh sama dengan 3 per 2. Syarat penyebut. Kemudian 4. Kenapa bulatannya hitam? Karena di soal itu ada tanda sama dengannya. Kita cek sebelah kiri 3 per 2 itu misalkan kita ambil 0. Nah, 0 kita masukkan ke soal ya. 0 ditambah 1 per 2 kali 0 dikurangi 3. Berapa ya? 0 tambah 1 1. 1 per min 3. Artinya min 1 per 3. Min 1 per 3 itu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ternyata salah. Kalau salah tidak kita arsir. Hasilnya min kita tulis min. Kemudian antara 3 per 2 sampai dengan 4 kita ambil bilangan misalkan 1. Kita masukkan
Lanjut, antara 3/2 sampai dengan 4 kita ambil bilangan 2 ya. 2 kita masukkan ke soal. 2 ditambah 1 3, kemudian 2 kali 2 4 dikurangi 3 1. Jadi ruas kiri 3/1 sama dengan 3. 3 lebih besar atau sama dengan 1. Betul ya, bernilai positif. Kita tulis positif dan bernilai benar karena 3 itu lebih dari 1. Selanjutnya di sebelah kanan 4 kita ambil bilangan misalkan 5. 5 ditambah 5 ditambah 1 6, kemudian 2 ditambah 5 10 dikurangi 3 7. Berarti 6/7. 6/7 lebih besar atau sama dengan 1. Salah ya. Nah, jika salah maka tidak diarsir. Sehingga penyelesaiannya yaitu X di antara 3/2 dan 4. Nah, kalau ditulis seperti itu, 3/2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 4. Kenapa itu ada sama dengannya? Karena itu buletannya hitam. Ya, seperti di soal. Jadi himpunan penyelesaian dari X ditambah 1/2X dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 1 adalah, kamu kasih kurung kurawal, X sedemikian hingga 3/2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 4, X anggota bilangan real. Sudah paham sampai di sini anak-anak? Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Ada 2 buah soal yang harus kalian kerjakan ya, seperti contoh caranya. Ini adalah pertidaksamaan rasional. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di link paling lambat hari ini jam 8 malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi pertidaksamaan rasional sudah selesai. Semoga anak-anak paham ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.